Jangan merasa, hei ini kemenangan rakyat Indonesia, jangan pancing. Ya Roy Suryo, jangan Anda pancing-pancing lagi. Pengacara Roy Suryo, ugal-ugalan kayak cacing kepanasan. Ribut sana, ribut sini. Jangan begitulah. Pesta belum usai. Ingat, pesta belum usai. Perkara ini masih dalam proses berjalan. Denisi, itu terkait kemarin pasca Roy Suryo ditangguhkan penahanannya, ada sedikit euforia dari tim Roy Suryo ya. Di situ juga rekan bilang juga Roy Suryo jangan mengulangi lagi untuk ujaran-ujaran seperti itu. Nah, gimana melihatnya Ibu Denisi? Sekarang kan lagi sibuk ya, lagi ribut nih. Ada yang merasa kalah menang ya, merasa menang, kemenangan rakyat Indonesia. Hello, ini masalahnya apa? Kok dibilang kemenangan rakyat Indonesia? Maaf, penangkapan itu yang melakukan polisi. Kemudian diserahkan. Mau ditahan, tidak ditahan, itu sah saja. Kan belum perlu ditangguhkan. Ya kan? Karena kalau penangguhan penahanan itu apabila dia sudah ditahan, kan ini belum ditahan, baru proses perlimpahan. Karena di kepolisian selama perkara ini naik dari mulai penyelidikan tersangka tahap 1, tahap 2, P21 semua sampai pelimpahan tersebut, mereka nggak ditahan. Dilakukan penangkapan ketika ada penyerahan. Nah, kalau di dalam ketika dilimpahkan kepada kejaksaan, jaksa tidak menahan, itu sah saja. Biasa, setiap kita boleh berupaya dalam penegakan hukum, itu tidak haram. Boleh, ya. Nah, namun jangan merasa, hei ini kemenangan rakyat Indonesia, jangan pancing. Ya Roy Suryo, jangan Anda pancing-pancing lagi. Ya. Sekarang saya lihat kesadaran Anda sudah ada, sudah bisa Anda mengeluarkan air mata, berterima kasih sama suami, istriku, berterima kasih kepada keluargaku. Itu hal yang paling baik. Kenapa? Agar tahu hidup ini, jangan euforianya saja. Yang penting kehidupan ini adalah keluarga, anak dan istri. Keluarga, sanak famili, itu yang akan tahu di mana kita menderita. Ya? Nah, teman dekat, sahabat-sahabat, kita melihat betapa militansinya pendukungnya, betapa militansinya pengacaranya semua. Salut deh. Namun, jangan terlalu euforia menyatakan ini kalah menang. Bagi kita, ditahan tidak ditahan, nggak penting. Yang penting prosedur proses hukum berjalan melalui persidangan. Nah, kenapa saya menyampaikan di sini jangan euforia? Ada yang salah paham, merasa ini menang, merasa ini kalah, terjadi bentrok di lapangan. Maunya gimana? Ini kan panas situasi. Tolong ya, uruslah perkara hukum ini dengan baik. Jangan membenturkan lagi. Jangan ada pro kontra lagi di antara pendukung, baik pihak Pak Jokowi maupun pihak Roy Suryo. Percaya deh, kalau kalian begini terus, akan timbul hukum baru yang disampaikan oleh Pak Ugroseno. Debat kusir, jumpa di tanah kusir. Jangan seperti itu, ya. Nah, di sini saya menyampaikan, Roy Suryo, kamu tahanan kota, ya, dan kamu jangan podcast dari sana ke sini, dari sana ke sini lagi. Hadapilah proses hukum ini dengan baik, dengan etika yang bagus. Doa orang akan lebih bagus. Kita juga akan ikut berdoa yang lebih baik dan terbaik. Berbeda pendapat bukanlah harus bermusuhan. Berbeda pendapat bukanlah harus hujat menghujat. Saya hujat kamu karena kamu hujat saya.
Saya tidak pernah memulai. Di atas langit ada langit. Kalian siapa? Jangan rendahkan kita dong. Nah, disinilah saya berharap ya, ada satu yang menjadi senang di hati saya apa? Saya melihat seorang Tifa, Dr. Tifa yang sangat wise. Dia menerima semua ini dengan sangat smooth. Dia tenang, dia mengikuti proses, dia mau pakai baju oranye, dia naik dengan baik, nggak ada arogansinya. Semua orang sejuk melihat Dr. Tifa. Baik pengacaranya juga ya, sangat profesional dan proporsional. Tapi pengacara Roy Suryo ugal-ugalan kayak cacing kepanasan, ribut sana ribut sini. Jangan begitulah. Kalian punya perasaan, orang punya perasaan. Kalian punya keyakinan, orang punya keyakinan. Kalian ada militansi, orang juga ada militansi. Jangan merasa ada kalah menang di sini. Pesta belum usai. Ingat, pesta belum usai. Perkara ini masih dalam proses berjalan. Mudah-mudahan akan dapat kepastian hukum itu, kemenangan menuju jalannya. Satu pertanyaan saya, wahai pemerintah dan pimpinan bangsa ini, ingat, saya tidak melihat di sini apakah ini ada nilai-nilai politiknya atau murni secara hukum. Saya lihat murni secara hukum, karena berdasarkan laporan tentang pencemaran nama baik dan fitnah, Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE. Clear di situ. Kalau tentang perkara ijazah, kalian yang harus menggugat, kalian yang harus buat laporan polisi. Laporkan itu PDIP, laporkan UGM, laporkan Bawaslu, laporkan KPU, ya. Laporkan secara pidana. Kalau PDIP bisa menghilangkan dokumen itu 10 tahun loh. Jadi jangan, banyak elemen yang harus kita lakukan. Dan kita minta juga pada petinggi bangsa ini, tolonglah redam semuanya dengan baik. Kita juga mengaturkan terima kasih kepada semua para pihak yang membuat suasana ini bisa kondusif dengan baik. Tapi jangan merasa pekerjaan Kapolri, pekerjaan penyidik, pekerjaan polisi, jangan dirasa dikangkangi oleh kejaksaan. Tidak. Nggak ada. Jangan ada yang merasa dia mengadu domba dua institusi ini yang sangat penting dalam penegakan hukum. Untuk kepentingan hukum pelapor. Jangan kemana-mana arah dan tujuan dari substansi perkara ini. Jangan merasa, saya yakin dia tidak ditahan. Polisi aja nggak nahan. Terus jika pihak kejaksaan nggak menahan kan, it's okay, nggak masalah. Itu juga lebih baik. Kita kan bilang, yang penting kicau-kicau manianya tuh bungkam. Jangan nguar-nguar juga, caci maki orang juga. Diam. Ikuti prosedur hukum. Nanti timbul hukum baru, ribut lagi. Ada korban. Jangan begitu. Kita ini lagi keadaan dalam tidak baik-baik. Tolong kamu bersyukur bisa tahanan rumah karena punya rasa kemanusiaan pihak kejaksaan. Itu biasa saja. Selama ini memang seperti itu kok. Kita juga pernah mengajukan penangguhan penahanan dengan perkara-perkara klien kita, boleh. Dan kita ada permohonan, jangan ditahan ya Pak.
Boleh nggak kami tidak ditahan? Kalau sudah ditahan baru ditangguhkan. Pak, saya mau menangguhkan, bisa nggak Pak? Ada yang bisa dan tidak. Jadi jangan ya euforia merasa ini kemenangan rakyat Indonesia. Siapa kau merasa kau adalah kepentingan bagi bangsa ini? Enggak. Mulut kau tuh congor, kau tuh berkuar-kuar terus, berulang-ulang, menghina orang, mencaci maki orang, kayak kau dan segalanya. Itu persoalannya. Saya nggak urus dengan persoalan ijazah siapapun kau. Mau kau ahli, mau peneliti, mau punya legal standing, mau kredibel, nggak penting bagi saya kau menghina saya. Makanya mintalah arahan dan petunjuk pada pengacara kalian dan juga pada Pak Ugro Seno. Minta arahan dan petunjuk. Nggak ada yang garjago, nggak ada yang kebal hukum. Sekali lagi, tidak ada yang kebal hukum. Di atas langit ada langit. Terima kasih, selamat malam. Berarti artinya menurut Ibu Elianeti, intinya Roy Suryo udah cukup, nggak boleh ada ujaran lagi. Ya nggak boleh. Kan kemarin kejaksaan sudah bilang jangan diulang lagi. Dia bersedia. Ya udahlah. Baik pengacaranya jangan membuat narasi-narasi yang menyakitkan. Nggak ada, belum ada kalah menangnya. Nggak ada yang merasa kita nggak merasa kalah. Kalaupun kalian merasa menang silahkan. Kita nggak merasa kalah. Penangkapan penahanan itu sah saja dari pihak kepolisian. Mau ditahan mau ditangkap oleh pihak kejaksaan itu juga sah. Ya, wajar dong kalian bermohon untuk tidak ditahan, mereka bermohon untuk ditahan, itu sah saja, normatif dalam perkara ini. Bagi kami ditahan tidak ditahan nggak masalah, yang penting congornya ditutup, kicau-kicau manianya diam bungkam dan tunggu proses selanjutnya. Ada lagi kan ini belum semuanya. Jadi jangan merasa menang, belum lagi, masih ada lagi. Kita akan pertanyakan yang berikutnya, yang selanjutnya seperti apa. Mungkin itu ya bagi saya. Terima kasih, selamat sore.